Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Atau mungkin justru dari teman-teman ada yang merasa bahwa hari ini rasanya kurang baik, kurang merasa sehat. Hari ini gak sesuai nih sama ekspektasiku, dan justru rasanya stres banget. Gak apa-apa teman-teman, it's a proses dalam hidup kita, dan semoga pembahasan pada kesempatan kali ini bisa membantu teman-teman semua. Nah, apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan communications role in cultivating mental well-being, atau peran komunikasi dalam menumbuhkan kesejahteraan mental. Sebelumnya, komunikasi sendiri merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, bisa itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan bentuk komunikasi sendiri sebenarnya tidak terbatas, bisa melalui verbal, ekspresi, seni, lukisan, dan juga teknologi. Nah, kemudian apa yang menjadi concern kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan mental health itu sendiri atau kesehatan mental, yang mana merupakan kondisi di mana seorang individu mampu memahami kondisi diri sendiri untuk pencapaian dalam aspek kehidupan seperti pekerjaan dan lingkungan sosial, supaya tercapai suatu kesejahteraan dalam kondisi emosional dan juga kepuasan hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari saya untuk memilih topik terkait dengan kesehatan mental itu sendiri? Bahkan mungkin teman-teman udah pada tahu terkait dengan hebohnya ataupun maraknya kesehatan mental yang ada pada saat ini melalui media sosial ataupun melalui experience pengalaman kita sendiri. Nah, di sini saya mau menyebutkan ataupun mention riset melalui Riskesdas yang memaparkan ada sekitar 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengidap gangguan mental emosional, dan juga lebih dari 12 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas mengidap gangguan depresi. Kemudian ada sumber juga yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia marak ataupun mengalami darurat kesehatan jiwa, yang mana melalui hasil riset terdapat 3 masalah, yaitu dari stigma dan juga lingkungan tidak ramah terhadap kesehatan jiwa sampai dengan fenomena self-diagnosis. Kita juga ketahui bahwa saat ini ataupun belakangan ini banyak sekali kasus-kasus terkait dengan kesehatan mental, mulai dari melukai diri sendiri sampai dengan yang paling parah yaitu kasus bunuh diri, yang sayangnya banyak dilakukan oleh generasi-generasi muda dari mahasiswa ataupun pelajar sekolah. Untuk itu sebenarnya kita di sini saya mengajak teman-teman untuk lebih concern lagi, kita bisa jadi pionir terkait dengan kesehatan mental, terutama di lingkungan sekitar ataupun lingkungan terdekat kita dulu. Nah, melalui data juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak yang sudah memahami ataupun sadar terkait dengan kesehatan mental, tapi tidak mau bercerita ataupun mengungkapkan terhadap orang-orang terdekat ataupun orang-orang terpercaya gitu. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya, kayak semisal rasa malu ataupun dia merasa bahwa orang tersebut tidak dapat dipercaya, atau dia merasa bahwa permasalahan akan segera berlalu, dan faktor-faktor lainnya gitu yang mempengaruhi sebenarnya sangat kompleks sendiri di dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang ini. Kemudian ada juga survei yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat ini merasakan bahwa perhatian ataupun concern dari pemerintah terhadap kesehatan mental ini dinilai masih kurang, seperti itu. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor yang menjadi penyebab dari kesehatan mental? Sebenarnya banyak teman-teman. Kesehatan mental sendiri ini faktor-faktornya sangat kompleks, tapi saya akan merangkum dalam 3 faktor besarnya. Yang pertama dalam hal diri sendiri. Di sini kita sendiri sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, karena setiap individu itu cara mengatur emosi, cara penerimaan diri, cara kita merespon itu berbeda-beda setiap individunya. Jadi sangat diperlukan bagaimana cara kita untuk mengatur emosi, mengatur kejiwaan dalam diri kita secara positif dan benar, itu sangat-sangat diperlukan, utamanya terhadap kesehatan mental kita. Kemudian faktor kedua yaitu terkait dengan keluarga, di mana keluarga sendiri merupakan faktor yang sangat penting di dalam pembentukan sebuah kesehatan mental, karena melalui keluarga karakter anak dibentuk, karakter anak dibuat di dalam situ, dan orang tua sangat berperan penting di dalamnya. Orang tua sangat perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini, karena
kita ketahui bahwa setiap orang tua menginginkan yang terbaik kepada anak-anaknya gitu. Orang tua menginginkan supaya anak-anaknya sukses. Mungkin didikannya melalui ketegasan ataupun kelemah lembutan gitu. Bagi orang tua yang mendidik melalui ketegasan, tujuannya pasti supaya anak disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab, dan hal-hal baik lainnya gitu. Bagi anak pertama mungkin bisa diterima dengan baik. Dia menerima itu dengan positif gitu. Dia menyadari bahwa hal tersebut untuk kebaikan dirinya, hal tersebut untuk masa depannya gitu. Tapi apakah anak lainnya beranggapan secara sama? Apakah anak lainnya beranggapan serupa gitu? Apakah anak lainnya bisa menganggapi secara positif juga? Belum tentu. Setiap anak punya karakter beda-beda. Setiap anak punya penerimaan yang berbeda-beda juga gitu. Ketika anak satunya mungkin bisa melalui ketegasan, anak lainnya mungkin bisa melalui ketegasan juga, ataupun justru nggak bisa. Nah, penting buat orang tua memahami karakter anak, bagaimana cara anak ini menerima informasi, apakah bisa melalui ketegasan ataupun melalui kelemah lembutan, supaya nggak ada kepahitan di dalam diri anak ini, supaya anak ini bisa berperilaku dengan baik, dengan benar, dan memiliki kesehatan mental yang baik juga. Kemudian selain itu ada faktor interaksi sosial dan juga pertemanan, di mana sebagian besar waktu anak itu dihabiskan di lingkungan pertemanan, di lingkungan sosial, seperti misalnya lingkungan pertemanan sekolah, yang mana sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Bagaimana cara interaksi antar sosialnya, bagaimana sifat dari pertemanan itu sendiri, dan faktor-faktor di dalamnya yang mempengaruhi akan sangat berkaitan erat gitu. Dan ketiga faktor tersebut sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dan saling mendukung. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap kesehatan mental ini sebenarnya perlu dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari diri kita sendiri, dari orang tua ataupun keluarga, dari lingkungan sosial, ataupun lingkungan sekolah kita, lingkungan pendidik, dan sebagainya. Nah, di sini ada berbagai strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan penerimaan. Penerimaan itu bisa kita lakukan melalui penerimaan terhadap diri sendiri, karena menurut saya itu sangat penting. Bagaimana cara kita menerima diri sendiri, bagaimana cara kita menerima masa lalu, menerima kepahitan-kepahitan yang ada, dan justru move on dari semua hal tersebut untuk selanjutnya membentuk hidup yang lebih baik lagi, membentuk lingkungan kesehatan mental yang lebih baik lagi. Penerimaan bisa kita lakukan terhadap diri sendiri dan juga penerimaan terhadap orang lain gitu. Saya rasa penting untuk keduanya, karena apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain berikan ke kita, mungkin ada kepahitan-kepahitan di dalamnya, atau mungkin ada rasa kesal di dalamnya, rasa marah, itu perlu kita olah, perlu kita terima dengan baik untuk selanjutnya bisa kita bentuk kesehatan mental kita. Nah, kemudian kita juga perlu komunikasi yang baik juga, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Komunikasi dari diri sendiri kita bisa lakukan dengan cara membangun ataupun mendorong diri sendiri, seperti ayo semangat, ataupun kata-kata yang menguatkan, kata-kata positif yang menguatkan diri sendiri. Dan itu juga penting untuk dilakukan dari orang lain gitu. Komunikasi orang lain yang positif akan membangun suasana yang positif juga gitu. Jadi hal tersebut saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Kemudian dari segi dukungan ini juga penting dilakukan secara sosial ya, secara sosial, dimana ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental sangat diperlukan dukungan dari luar, dukungan dari keluarga khususnya, dukungan dari orang-orang terdekat, dukungan dari teman dan sebagainya yang menguatkan tentunya, atau mungkin dukungannya bisa secara verbal atau dukungan secara ajakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Semisal
ajakan untuk berolahraga dan hal positif lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mention quotes di mana your mental health is a priority, your happiness is an essential, di mana kesehatan mental merupakan prioritas dan kebahagiaan juga kebutuhan penting. Nah, kesehatan mental dan kebahagiaan tentunya berkaitan erat, di mana ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, pasti kita bisa memiliki rasa bahagia, rasa damai, rasa tentram di dalam diri kita. Untuk itu penting bagi kita bisa mengatur bagaimana emosi kita, bagaimana kesehatan mental kita, bagaimana cara kita berperilaku juga akan berpengaruh gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa yaitu tadi melakukan cara-cara yang sebelumnya sudah saya sebutkan, melakukan penerimaan, kemudian adanya komunikasi yang mana sangat penting di dalam pembentukan kesehatan mental seseorang, kemudian juga dukungan support system dari diri sendiri maupun orang lain itu sangat diperlukan. Dan jika teman-teman mungkin merasa bahwa butuh seseorang ataupun butuh layanan konseling, teman-teman bisa menghubungi layanan konseling yang ada di daerah teman masing-masing dan melakukan konsultasi melalui dokter-dokter ataupun ahli terkait. Nah, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.